Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini waktu duha Allah izinkan untuk kita berkumpul bermajelis dengan majelisnya orang-orang salih dahulu, majelisnya para nabi dan rasul dahulu, sebagai salah satu ikhtiar kita untuk terus memperbaiki hubungan dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang kuantitas, tapi kita bicara kualitas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah mencintai amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu sedikit tapi berkelanjutan. Artinya Nabi nggak bicara titik poinnya adalah pada kuantitas, tapi Nabi bicara tentang kualitas. Lebih bagus lagi kalau banyak istiqomah daripada banyak cuman sesekali doang. Sebetulnya itu juga dapat kebaikan, cuman maksudnya sayang, lebar. Nah itu kenapa semoga ini bisa menjadi salah satu ikhtiar kita untuk terus memperbaiki hubungan dan kedekatan kita sama Allah, bertolabul ilmi, bermajelis ilmu. Allah hadirkan malaikat-malaikat di antara kita semuanya untuk menaungi kita, menghadirkan ketenangan, kenyamanan di dalam hati-hati kita, dan siap mengaminkan setiap doa-doa yang terlintas dalam pikiran dan hati kita. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat luar biasa, menginginkan keselamatan bagi kita semuanya. Semoga kerinduan dan sempurnanya cinta Nabi bisa berbalaskan juga dengan sempurna ikhtiar kita dalam taat dan patuh terhadap segala sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Temanya tentang hikmah Isra Mi'raj menanamkan cinta salat pada anak. Pertama gini, kalau kita bicara bulan Rajab, salah satu hikmah besar yang terjadi, kejadian dan peristiwa yang besar terjadi di bulan Rajab adalah Isra Mi'raj ya Bu. Satu hal yang harus kita tahu Pak, kenapa Isra Mi'raj itu Allah lakukan dan Allah berikan kepada Nabi SAW? Jawabannya sederhana. Isra Mi'raj ini terjadi di tahun ke-10 kenabian. Berarti Nabi SAW masih di kota Mekah. Nabi SAW mendapatkan hadiah dari Allah Isra Mi'raj setelah mengalami 3 peristiwa yang sangat menggelisahkan jiwa dan hatinya. Peristiwa pertama, istrinya meninggal. Peristiwa kedua, pamannya meninggal. Peristiwa ketiga, Nabi SAW ketika hijrah ke Taif bersama dengan anak kesayangannya, anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harisah, terusir Pak. Jadi ibaratnya kita tuh tinggal di sini, ya kan, berbuat baik di komplek ini, kemudian beraktivitas di masjid ini, tiba-tiba tadinya bapak seorang pengusaha, jadi ustadz, diusir sama warga. Padahal dulu setiap subuh ngopi bareng, ya kan, sarapan bareng dan lain sebagainya. Tapi karena profesi bapak berubah jadi ustadz, diusir. Nah itu masyarakat Mekah itu dulu begitu. Mereka percaya Nabi itu orang yang jujur. Mereka percaya Nabi itu adalah orang yang amanah. Mereka percaya Nabi SAW adalah orang yang dapat dipercaya dan lain sebagainya. Tapi ya, apa yang terjadi ketika risalah Islam turun, Nabi terusir dari keluarganya, dikucilkan dan lain sebagainya. Nah tahun ke-10 ini menjadi puncak dari kesedihan yang dialami oleh Nabi SAW, Ibu. Kenapa? Istrinya meninggal, pamannya meninggal, dan terusir dari Taif ketika Nabi punya keyakinan dan harapan saat datang ke Taif, orang-orang di Taif mau menerima dakwahnya.
Jadi ibu punten, kalau ibu bapak ya lagi ngingetin orang, ngingetin saudara, ditolak biasa. Kenapa? Nabi SAW pun yang sudah dijamin surga, kekasihnya Allah, masih ditolak dakwahnya. Dan jangan baper. Ngingetin suami, ya kan? Susah apa susah banget, Bu? Yang paling susah itu adalah ngingetin anak mertua. Betul ya? Anak mertua. Berarti siapa? Pasangan kita. Nah, itu susah banget. Jangan baper, jangan putus asa. Kenapa? Karena kita nggak tahu nasihat yang keberapa yang nanti menjadi jalan hidayah buat pasangan kita, baik suami ataupun istri. Ngingetin anak-anak kita, gampang apa susah? Susah. Nah, pertanyaannya gini, kenapa ngingetin anak susah? Jawabannya sederhana, Pak. Satu, perhatiin apa yang dimakan sama anak-anak. Status rizkinya, sebelum saya bahas materinya. Dan ibu harus pastiin rizki yang dibawa sama suami pulang ke rumah itu halalan toiban. Jangan sampai gaji 5 juta, gaji 10 juta, ya kan? Pulang ke rumah bawa uang sekresek 500 juta. Tanya sama ibu, bukan malah hore keprok bisa shopping. Ditanya, abah ini uang dari mana? Ya, gaji abah mah cuma 5 juta 10 juta gitu kan. Kok tiba-tiba bawa uang sekresek? Suaminya bilang apa? Bisnis apa? Ajakin embu, ya kan, ambu untuk tahu bisnisnya apa sama siapa. Ya sampai segitu ibu, karena ibu nanti akan ditanya sama Allah ketika suami bawa uang 500 juta. Hei fulana, kamu sebagai seorang istri, kamu tanya nggak sama suami kamu duit itu dari mana? Atau malah kamu bersuka cita karena merasa dapat uang banyak untuk bisa shopping? Nah, itu kewajiban ibu. Jadi kenapa anak susah dinasehatin, kenapa anak susah diingetin, kenapa anak susah diajak pada kebaikan? Cek pertama apa yang dimakan sama anak-anak. Punten Bapak, ya. Saya kasih tahu dengan tegas, punten pisan, Bu Ibu juga kalau yang punya suami aktivitas pekerjaannya seperti ini, jangan pernah bangga punya pekerjaan, ya, bekerja di lembaga ribawi, dan jangan pernah bangga punya anak yang bekerja di lembaga itu. Tahu hukumnya? Tahu hukumnya? Haram. Tahu berarti uang yang dibawa pulang statusnya haram. Jangan pernah bangga. Karena apa? Satu-satunya hukum syariat dari Allah yang Allah mengatakan saya akan perangi langsung itu. Dan itu menjamur sekarang di mana-mana, Pak. Dan yang kedua, jangan pernah bangga punya usaha tapi modalnya dari lembaga ribawi. Sama aja. Sama aja. Dan itu pasti hasil rizkinya akan syubhat, bahkan cenderung haram. Makanya lihat aja, perhatiin. Kalau ternyata anaknya pintar, cantik, ya, jangan bangga kalau ternyata nggak nutup aurat dan sholatnya susah. Jangan bangga kalau nggak punya hafalan Al-Quran. Jangan bangga sudah cantik dan tampan, tapi ternyata nggak nurut sama orang tua dan lain sebagainya. Itu jadi sebuah proses muhasabah diri kita, Pak. Kenapa? Yang dimakan itu sangat berpengaruh pada sikap kita sebagai orang tua dan perilaku anak-anak terhadap kita sebagai orang tua. Jadi bukan hanya sekedar dimakan, karena yang dimakan nanti kan jadi darah, jadi daging, jadi energi. Kalau yang dimakannya sesuatu yang buruk, pasti perilaku, sikap, ucapannya juga buruk. Saya pernah ngisi di salah satu kementerian di Indonesia, Pak. Kementerian. Levelnya nasional, kementerian. Nah, direktur jenderalnya cerita sama saya, Pak, Ustadz, kajian seperti ini baru saya buat. Kata beliau, kenapa saya buat? Karena saya gelisah karyawan-karyawan saya ini, ya, dengan apa namanya, dengan kondisi dan keadaan yang ada diantaranya yang nikah, ada yang 2 minggu cerai, ada yang 1 bulan cerai, Pak. Nikahnya. Bahkan biaya pernikahannya hampir 1 miliar, Pak. Sewa gedung, sewa tempat, dan lain sebagainya. Dan bahkan apa? Institusi tempat saya bekerja ini menjadi tempat dengan tingkat perceraian dan perselingkuhan tertinggi, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kan miris dong harusnya. Sedih buat kita. Ibaratnya punten, nih kampung ini, ya, orang sholat 5 waktunya jalan di masjid, tapi tingkat perceraian dan perselingkuhannya tinggi. Kan aib. Kan aib.
Kalau kita berpikir malu. Nah, beliau nanya sama saya, apa Ustaz kira-kira masalahnya? Saya jawab dengan sederhana, Pak, perhatikan apa yang dimakan sama mereka. Kalau yang dimakan itu jelas halalan thayyiban, maka perilaku dan sikapnya serta ucapannya pasti akan baik. Tapi kalau yang dimakannya buruk, ya, haram, pasti perilakunya akan rusak dan bahkan merusak orang lain. Nah, kenapa saya membahas ini sebagai muqaddimah, ibu bapak semuanya? Karena nanti ini berkaitan dengan sholat dan berkaitan dengan hikmah besar dari Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, yang dengan harapan semoga bisa menjadi kebaikan buat saya dan kita semuanya. Artinya apa? Bapak semua dan ibu semua usianya sudah panjang, ya. Nah, nanti berarti kalau usia sudah panjang, sudah banyak dong rakaat sholat yang dikerjakan? Iya. Pertanyaannya, ada perubahan apa dalam diri kita dari panjangnya rakaat sholat yang sudah kita kerjakan? Apakah kita sebagai seorang suami jadi suami yang peka, ringan tangan membantu istri, ya kan? Kemudian gerak cepat ketika istri minta tolong. Kemudian seorang istri karena panjang rakaat sholatnya, karena sudah panjang usia pernikahannya, ya kan? Dan panjang usia kehidupannya, apakah menjadi istri yang taat dengan sepenuh hati kepada suami tanpa tapi, berkhidmat dengan sepenuh hati kepada suami dan lain sebagainya? Atau justru kebalikannya, suami yang rajin sholat tapi selingkuh, bermaksiat, kasar sama istri, berbuat semena-mena sama istri, egois dan lain sebagainya? Atau sebaliknya, seorang istri yang gak mau taat kepada suaminya dan lebih senang ngumpul sama bestinya di kafe-kafe. Nah, itu fakta. Itu fakta, Pak. Banyak kita yang sholat tapi hanya sebatas melepas kewajiban. Padahal punten, di Quran surat ke-29, saya izin berdiri. Saya dari sini aja. Quran surat 29 ayat 45. Ini pertama saya bahas dulu. Apa kata Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hafal ayatnya ya, Pak, ya. Surat Al-Ankabut. Apa kata Allah? Salat yang kamu kerjakan itu dapat mencegah kamu dari perbuatan fahsya dan mungkar. Pertanyaannya, apa fahsya? Apa fahsya, Ibu? Apa, Pak? Hah? Rusak. Oh, dosa. Berbuat kerusakan. Berbuat maksiat. Nah, fahsya itu maksiat karena syahwat. Punten ya Bu, Bapak. Contohnya ya, Bapak Ibu sholat di masjid tapi membiarkan anak yang sudah balik keluar rumah nggak menutup aurat. Fahsya itu. Padahal Anda sholat. Itu fahsya. Dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Apalagi fahsya, Bapak Ibu ya sholat di masjid, Ibu rajin duduk di majelis ilmu, ya kan? Tapi membiarkan putra putrinya yang sudah balik, sudah dewasa, sudah remaja pacaran. Itu fahsya. Konkret, Pak. Dosa nggak? Dosa. Dan dibiarin dengan alasan, Ustadz atau kumaha kalau nggak begitu mah nggak bisa kenal sama si calon, nanti gimana? Islam punya syariat namanya ta'aruf. Cari ustadz yang memang ngerti tentang ta'aruf, minta tolong sama beliau jadi mediatornya. Selesai, Pak. Keterlibatan orang tua di situ itu kunci utamanya. Berarti kita harus dekat dengan calon besan. Nah, dari situlah kita akhirnya kenal sama calon besan. Bahkan kalau bisa jadi teman deket dari sebelum anak-anak menikah. Anak-anak udah sibuk kuliah, sibuk kerja aja, biarin aja mereka. Dan jaga, bilang sama mereka, ya Rahmatullah, nah, jangan banyak komunikasi sama calon kamu. Abah sama mama nggak ngelihat, tapi Allah menyaksikan. Oh, anaknya ngerasa yakin bahwa akan selalu ditatap dan dilihat sama Allah dan nggak akan bermaksiat. Itu kalau sholatnya benar, Pak. Bukan cuman baik. Karena apa? Amal soleh diterima sama Allah syaratnya dua. Apa? Satu, niatnya benar. Bukan baik ya, Pak, ya. Baik itu relatif. Kalau benar berarti ada tuntunannya, ya. Yang kedua, caranya benar. Itu syarat amal soleh diterima. Niatnya benar, lillahi ta'ala. Caranya benar, i'tiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus caranya benar? Allah mengatakan di Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ada kata i'tiba.
Kalau kalian ngaku cinta sama Allah, kata siapa, Bu? Kata Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ikuti dia. Ikuti cara-caranya, ikuti kebaikan-kebaikan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengikuti cara-cara Nabi, berarti caranya benar. Apa yang kita dapatkan? Dua, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta sama kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kan kita yang diharapkan apa sih hidup ini, beribadah ini? Dapat ampunan dari Allah, dapat rahmat dari Allah, dapat ridho dari Allah, yang nanti rahmat, ridho dan ampunan itu yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan amal kita. Ya rahmatullah. Nabi sendiri yang bilang, Pak, bahwa kita sebagai umat Nabi bukan amal soleh yang membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita menuju surganya Allah. Nah, pertanyaannya, dari mana kita dapat rahmat dan ridho Allah itu? Dari amal soleh yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang benar. Termasuk akhirnya ketika mengerjakan sholat, terjaga dari fahsya, kemudian terjaga dari kemungkaran. Kemungkaran ini apa? Berbuat zolim kepada orang lain. Dari apa? Lisan, kemudian sikap dan perbuatan. Jangan sampai punten sholat di masjid, selesai sholat duduk di teras ngomongin orang. Ibu juga jangan sampai pulang ngaji, dapat ilmu, ngajinya di masjid, sholat zuhur berjamaah di masjid, pulang ngomongin orang. Itu mungkar namanya, dosa tuh. Nah, kenapa saya mengingatkan ini, Pak? Karena sholat ini adalah salah satu amalan terbaik di bulan Ramadan, selain siam. Selain siam adalah qiyam. Makanya kita sama-sama mempersiapkan diri, bukan hanya diri kita tapi juga anak-anak. Nanti saya kasih pemahamannya tentang bagaimana mengajak anak untuk bisa tetap mengerjakan sholat walaupun kita nggak ada. Jangan sampai anak-anak kita dididik tentang sholat hanya dengan kata perintah, Pak. Saya yakin dan saya jamin ketika nggak ada kita, nggak akan sholat dia. Kenapa? Kata perintah akan melahirkan rasa takut. Akhirnya dia melakukan atas dasar takut, bukan atas dasar kesadaran bahwa saya harus sholat. Nah, itu nanti saya sampaikan. Saya menyampaikan pondasinya dulu dalam berpikir. Karena apa? Banyak orang yang sholat, ya kan, tapi masih gagal dalam ucap, sikap dan perilaku. Betul nggak, Ibu? Masih banyak ngomongin orang, ya kan? Nah, makanya saya dikasih kesempatan sama Allah, semoga ini jadi momentum baik untuk kita memperbaiki sholat kita menuju bulan Ramadan. Kenapa? Kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam dua hadis redaksi yang berbeda, tapi hampir sama. Yang satu man soma Ramadana, yang satu lagi man qoma Ramadana. Barang siapa yang berpuasa di siang hari dan malamnya dia berdiri menghadap Allah, lanjutan hadisnya sama, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Kalau puasanya pengen berkualitas, Pak, maka mulai dari memperbaiki sholatnya. Kenapa? Punten, Ibu, saya izin nanya, boleh ya? Boleh. Berarti kita sudah berjalan kurang lebih 10 bulan ke depan. Bapak juga nanti boleh. Saya akan minta Bapak Ibu untuk ngacung, ya. Apa pertanyaan dari saya? Tolong, ini kan sudah 10 bulan ke belakang. Nggak usah tegang, santai-santai aja. Angkat tangan, siapa yang masih ingat puasa bulan Ramadan kemarin nggak ngomongin orang pas puasa? Serius, Pak? Muka saya lagi bercanda? Serius? Iya. Ada? Ada yang nggak ngomongin orang pas puasa Ramadan? Pertanyaan saya, Ibu, maaf ya, punten. Kita keluarin dulu dalil kedua, Quran surat kedua ayat 183. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, satu, dia punya iman, maka diperintahkan untuk puasa. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa dia harus puasa? Biar jadi orang yang bertakwa. Pertanyaan saya, apa arti takwa? Apa arti takwa, Ibu? Apa, Pak? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu teori ya, gitu. Karena pada nyatanya ya puasa tapi ngomongin orang jalan terus. Teori itu. Iya betul, teori, Bu. Kita cuma tahu teori doang. Karena buktinya kan kita puasa,
Kata Allah, akan jadi orang yang bertakwa kalau kamu puasa. Nyatanya banyak dari kita kaum muslimin di Indonesia ketika puasa ngomongin orang jalan terus. Pertanyaan saya, ngomongin orang itu perintah Allah atau larangan? Kenapa dilakuin? Kalau hilaf sekali ibu, berkali-kali namanya hobi gitu. Iya, pertanyaan saya, dosa tuh? Nah, tahu kabar buruk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang membicarakan keburukan orang? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan jadi orang yang muflis. Tahu muflis? Dia bawa pahala puasa, bawa pahala sholat, bawa pahala tahajud, bawa pahala tilawah Quran, bawa pahala ngaos dan lain sebagainya, dihadapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya sebelum masuk ke dalam surganya Allah karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, Allah panggil orang-orang yang pernah dijahati lewat lisan kita, dibarisin di depan kita. Apa yang dilakukan sama Allah Subhanahu Wa Taala? Allah pindahkan pahala-pahala tadi ke orang yang sudah kita zolimi, ya. Ternyata pahalanya habis, tapi orang yang dizoliminya masih banyak. Apa yang dilakukan Allah? Maha adilnya Allah memindahkan dosa-dosa mereka ke kita. Yang tadinya kelihatannya soleh, soleha, ya, tapi karena nggak bisa ngejaga lisannya, nggak bisa ngejaga mulutnya, nggak bisa ngejaga omongannya, yang tadinya akan seolah-olah menjadi ahli surga, nyemplung ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mau? Berhenti ngomongin orang. Yang kalau hobi itu yang baik-baik ibu. Hobi itu jalan pagi sehat, ya. Hobi itu ya jangan makan seblak juga kebanyakan ya, nanti anemia. Kan ada beritanya secara online tuh, katanya banyakan makanan makan seblak jadi anemia. Bahkan salah seorang suami dari seorang artis juga kebanyakan makan seblak, goreng-gorengan dan lain sebagainya, empedunya bermasalah. Karena kita nggak tahu kan kerupuknya bahannya kayak gimana, dari apa. Pokoknya orang Indonesia tuh murah, banyak, kenyang, pasti rame. Iya kan? Murah, banyak, kenyang, pasti rame. Padahal nggak tahu apa isinya itu. Untuk bersilaturahmi dengan orang, biasanya saya ngelihat apa yang diucapinnya dulu. Tapi kalau untuk menjadikan seseorang itu guru, saya melihat bagaimana sikap dan perilakunya sama istri dan anak-anaknya. Itu cara saya. Nih Pak, sholat ibu, sholat sama puasa itu satu kesatuan yang nggak bisa dilepasin. Puasa itu spesial nggak? Kenapa spesial? Kenapa Pak? Bukan hanya amalnya dilipat gandakan, itu teori doang. Kenapa spesial Ramadan? Karena datangnya cuma setahun sekali. Kalau sudah spesial pasti dilipat gandakan, gitu. Kayak contoh martabak, ya kan? Kenapa ada martabak yang spesial? Adonannya beda. Nah, Ramadan kan datangnya setahun sekali. Nggak seperti Senin Kamis yang setiap minggu. Nggak seperti puasa Daud yang bisa hari ini puasa, besok tidak, dan lusa puasa. Ramadan itu spesial karena datangnya setahun sekali. Pertanyaan saya, kalau betul Ramadan itu spesial, kenapa nggak ngerubah kita? Apa yang salah? Betul kan? Ayo ngerenung. Ayo. Kalau Ramadan itu betul spesial, bahkan beliau mengatakan pahalanya dilipat gandakan, yang sunnah berpahala jadi wajib. Bahkan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa setan-setan dari golongan jinnya dibelenggu. Aitun, kenapa masih ada yang suka ngomongin orang? Nah, ini yang harus tahu. Yuk, ini ayat yang ketiga saya keluarin. Quran surat ke-6 ayat 112. Allah mengatakan manusia itu punya musuh, Ibu. Namanya setan. Wujudnya ada dua di Quran surat Al-An'am ini. Pertama, surat ke-6 ayat 112, surat Al-An'am. Yang pertama wujudnya jin, yang kedua wujudnya manusia. Jadi Ramadan, setan yang dibelenggu itu adalah setan wujud. Nah, orang yang suka ngomongin orang di bulan Ramadan berarti dia setan bentuknya sadar diri. Allah loh yang bilang, bukan saya. Punten, Allah yang bilang, bukan
Bukan saya. Sok buka Quran surat ke-6 ayat 112. Allah mengatakan para nabi dan rasul itu akan diberikan musuh. Berarti kita umat dan nabi dan rasul berarti akan kebagian juga yang sama. Akan diberikan musuh namanya syaitan. Wujudnya jin dan manusia. Jin dibelenggu, ya kan? Di bulan Ramadan. Maka yang menjadi setan selanjutnya adalah para manusia yang hobinya ngomongin. Siapa itu? Kok nggak berani ngomong saya? Ibu, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya, kalau dengan Ramadan yang sudah spesial seperti itu, datangnya hanya setahun sekali, bapak-bapak sudah rambutnya putih semua, ibu-ibu panjang usianya juga, dan ini banyak yang sudah menopause ya, artinya puasanya bisa lengkap dan sempurna. Pertanyaan saya, kalau dengan ibadah Ramadan yang setiap tahun sekali datangnya, karena saking spesialnya, yang pahala sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya bulan Ramadan ini tidak bisa merubah kita jadi lebih baik lagi. Saya mau tanya, harus Allah datangkan syariat apa biar Allah bisa merubah Anda? Jawab. Serius, ini saya yang nanya, bukan Allah, bukan malaikatnya Allah. Kalau betul Ramadan itu spesial, berarti kan kita berlomba-lomba di dalamnya untuk melakukan kebaikan agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Kalau dengan datangnya Ramadan, setelah Ramadan tidak merubah lisan kita, tidak merubah sikap perilaku kita, tidak makin dekat dengan Allah, pertanyaannya, harus dikasih syariat apa lagi sama Allah biar kita bisa berubah jadi lebih baik? Hah? Loh, Ramadan itu kan hidayah. Hah? Apa Pak? Ujian. Loh, bukannya Ramadan itu juga ujian? Ujian kita menahan lapar ketika yang lain ada orang yang makan. Iya kan? Ayo. Harus dikasih syariat apa lagi? Hah? Kalau hidayah, ya Ramadan itu hidayah. Iya kan? Orang berlomba-lomba. Ramadan itu suasananya itu betul-betul mendukung untuk berbuat baik. Mendukung, ya kan? Di masjid-masjid habis subuh atau setiap habis sholat, ketika Sabtu Minggu kita duduk di pojok-pojok yang biasanya gitu ya. Nah, ini buka Quran. Walaupun 5-10 menit habis itu nggak apa-apa, lebih baik gitu. Ada momen-momen 10 hari terakhir iktikaf di masjid, ya kan, meninggalkan ranjang-ranjang di rumah dan kenyamanan di dalam rumah. Nah, itu kan hidayah. Taufiknya Allah berikan kepada kita juga. Akhirnya melakukan hal yang sama karena lingkungannya kondusif dan menunjang kita untuk berbuat baik dengan kebaikan yang sama. Di bulan Ramadan aktif membaca Quran. Kenapa di luar Ramadan tidak lagi membaca Quran? Kenapa? Saya yang nanya. Harus ketemu jawabannya masing-masing, Bunda, Bapak. Karena dari situlah nanti proses perubahan itu akan terjadi. Kenapa saya nggak bisa istiqomah? Padahal di bulan Ramadan semua amal soleh saya lakukan. Ibu bangun lebih awal, ya kan? Bangun 2:30 sholat malam, kemudian selesai 3:30 nyiapin makanan, sahur sama keluarga dan lain sebagainya. Terus kenapa begitu di luar Ramadan nggak mau lagi makan bareng sama keluarga, Pak? Bapak kan yang ditanya, karena ibu yang sudah nyiapin. Lebih milih sarapan di masjid daripada sarapan sama istri dan anak-anak di rumah. Kadang lebih seneng sarapan sama temen goes di tempat yang nun jauh di sana, iya, daripada sama istri dan anak-anak. Giliran diajak sama istri, Pak, ayo atuh jajan keluar, atuh udah lama nggak jajan di luar, aduh mah capek. Ay giliran ditelepon sama bestinya, Kang, ayo goes, yuk. Iya, ngusap kan ikannya dibawa pulang ya, masih agak mending lah gitu ya, gitu. Walaupun setengah hari istrinya ditinggalin gitu ya. Nah, itu introspeksi diri, Pak. Pertanyaan saya, itu perilaku kayak gitu bagian dari fahsya dan mungkar bukan? Hah?
Kenapa Bapak? Maaf Ibu, punten. Kenapa Ibu? Cari kebahagiaan? Emang definisi bahagia apa Bu? Kenapa? Itu namanya mencari kesenangan. Bahagia itu cenderung pada tenang. Pertanyaan saya, apakah dengan besti-besti itu selalu tenang? Enggak. Buktinya apa? Ada masalah, kemana bestinya? Itu mana bahagia? Ketenangan itu mah. Kenapa Ibu? Sekali-kali boleh. Maksud saya gini, kalau kalimatnya main sama besti itu cari kesenangan, saya katakan salah. Saya koreksi kalimatnya. Itu bukan cari kebahagiaan, tapi cari kesenangan. Kenapa dia cari kesenangan? Nggak dapat kebahagiaan dari suaminya di rumah. Nah, kenapa suami goes keluar rumah? Laras Pak? Adil ya Islam? Adil. Laki-lakinya dapat, perempuannya dapat. Oke, sekarang kita balik lagi. Kenapa kita harus memperbaiki sholat? Karena sholat ini yang menjadi tolak ukur kita baik dan buruk, Pak. Baik ucapan, baik sikap, baik perilaku, ya kan? Atau buruk ucapan, buruk sikap, buruk perilakunya. Nah, kenapa ini harus diajarkan kepada anak-anak? Bahkan Nabi SAW meminta di usia 10 tahun anak-anak itu kalau nggak sholat Oh Ustadz, orang-orang barat nih ya, orang-orang sekuler Pak, bilangnya apa? Oh berarti Islam itu ajaran yang merusak dan mengganggu hak asasi manusia, kata mereka begitu. Kenapa? Lu anak kecil dipukul, kata mereka begitu. Mereka nggak tahu, dari usia 0 sampai 10 tahun ada 3.650 hari seorang anak itu diberikan contoh keteladanan oleh orang tuanya untuk sholat. Betul kan? Mereka nggak paham sampai ke situ. Kan lebih ngaco lagi, Islam punya syariat pernikahan. Orang barat mana ada pernikahan? Jarang. Kumpul kebo punya anak. Lihat anaknya. Kalau orang Islam, ya kita ya manggil orang tua itu pasti dengan sebutan abi atau umi, ayah, ibu dan lain sebagainya. Orang barat karena nggak pernah nikah nyebut orang tuanya dengan sebutan nama. Nah, mereka sok yang paling hak asasi manusia, padahal kelakuan dan perilaku mereka jauh lebih rusak. Kita beruntung Pak, ada Islam. Islam memberikan acuan kehidupan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Sok Bapak Ibu boleh ngecek agama manapun, saya katakan dengan tegas ya, tidak ada yang memberikan tuntunan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi dengan semua doa kecuali Islam. Coba kita cek satu-satu. Ada bangun tidur baca doa, ya. Doanya apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Habis itu ngapain? Ngahuleng. Iya. Kalau adabnya yang seharusnya bagaimana? Wudu. Belum, sebelum wudu mandi. Loh, gini, sebelum beranjak dari kasur ada beberapa amalan yang dilakukan sama Nabi. Ketika mata terbuka ya, Nabi baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Habis itu ngapain Nabi? Nggak langsung beranjak masuk kamar mandi terus kemudian wudu, enggak. Nabi berdiam diri untuk mengumpulkan kesadarannya sambil membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Itu Nabi yang lakuinnya begitu. Nah, itu namanya caranya benar, ngikutin apa yang diajarkan sama Nabi SAW. Baru setelah kesadarannya pulih, Nabi masuk ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya, berwudu dan lain sebagainya. Nah, itu Islam Pak, rinci detail. Mau masuk kamar mandi, kaki? Pertanyaan saya, tadi saya merhatiin ya, saya duduk di situ sengaja sama Pak DKM, merhatiin ibu-ibu yang masuk ke masjid banyak yang kaki kiri. Saya mau tanya, ini rumah Allah atau toilet? Tuh untuk adab dasar aja bermasalah. Iya kan? Terus gimana mau ngajarin adab yang lain sama anak-anak kita? Betul kan? Masuk aja selonong gitu kan.
Padahal ini rumah Allah dan sekarang kita lagi jadi tamunya Allah. Punten, saya datang ke rumah ibu sama bapak, ya, nggak nelpon, nggak ngasih kabar, tahu pintunya dibuka, masuk aja duduk, selek gitu kan. Begitu bapak ngelihat saya tiba-tiba duduk, tersinggung nggak? Marah nggak? Gimana Allah selama ini coba? Makanya wajar, punten, doa kita masih banyak yang belum diijabah sama Allah karena kita nggak bisa menjaga adab kita sama Allah. Sederhana pak, ini hal dasar loh. Kalau kita nggak bisa memberikan contoh teladan kepada anak-anak, bermasalah nantinya. Kayak contoh, saya kalau ngisi kajian, ya, nggak akan makan makanan yang dihidangkan sama panitia. Pertanyaannya, kenapa? Karena lagi ngisi kajian, gimana makannya? Itu satu. Yang kedua, tahu adab makan dan minum? Satu, pakai tangan. Kedua, makan dan minum dalam kondisi Ketiga, membaca Keempat, memastikan makanan yang kita makan halalan. Kelima, apa lagi? Apa pak? Alhamdulillah setelahnya pareg. Ada yang dilupakan. Kalau bertamu belum dipersilahkan, jangan pernah makan dan minum yang disediakan. Belum dipersilahkan. Kenapa? Belum halal buat kita pak. Itu masih harta milik tuan rumah. Dan kita juga kalau ada tamu tahu diri, iya kan? Ada tamu silahkan dipersilahkan ketika makanan sudah dihidangkan. Nah, panitia nggak usah mendadak terus nyuruh saya minum gitu ya, nggak usah. Nanti saya minum kok insya Allah gitu ya. Enggak. Nah, itu adab pak. Itu adab. Adab itu ada ya karena sholat kitanya benar. Nanti dari adab itu lahir akhlak. Apa akhlak itu? Suatu nilai kebaikan yang ada di dalam diri kita karena dekatnya kita sama Allah. Apa contoh akhlak? Sabar. Itu akhlak. Memaafkan. Susah apa gampang ibu? Susah. Makanya kenapa jadi susah? Karena kita butuh pertolongan Allah. Dari mana kita dapat pertolongan Allah? Dari kedekatan dengan Allah. Kemudian apa lagi? Ikhlas. Apalagi? Tawakal. Sabar sama anak, sabar sama pasangan, sabar ngedidik anak, sabar berdakwah kayak teman-teman dari Majelis Talim Ibu Baik, ya kan? Kemudian dari Geraha Duafa juga sabar mengedukasi masyarakat tentang kebaikan-kebaikan dari sedekah, infak dan zakat dan lain sebagainya. Itu sabar, itu akhlak namanya. Kalau itu kenapa Bapak Ibu semuanya, bagi saya secara pribadi, anak muda ini Pak, kalau berdakwah itu nyampein materinya itu seminimalnya 1,5 jam Pak. Bukan 1 jam beres, sesi tanya jawab habis itu pulang. Kenapa? Karena bagi saya dakwah itu bukan hanya menyampaikan, tapi memahamkan. Beda ya. Kalau menyampaikan selesai, pulang, bubar, selesai. Pas ditanya, tadi ngaji apa bu? Barho, bubar. Karena saya punya kewajiban yang dilakukan sama Nabi bukan menyampaikan, tapi memahamkan. Ya, nah nanti kalau sudah dipahamkan para jamaahnya, para sahabat dulu, ya, selanjutnya saya punya kewajiban selanjutnya apa? Mendoakan Allah berikan taufik dan hidayah, kemudahan untuk mengamalkan apa yang disampaikan. Kalau tidak mengamalkan, itu bukan kewajiban saya lagi. Itu menjadi pertanggungjawaban dari masing-masing jamaah. Itu kenapa Nabi SAW mengatakan, kaki seorang hamba tidak akan bergeser sebelum 4 pertanyaan ini terjawab semuanya. Apa? Di antaranya, dari mana dapat ilmu dan kemana ilmu itu diamalkan. Ibu sudah banyak ngaji ya, banyak guru didatengin. Pertanyaan saya, berapa persen ilmunya yang diamalin? Atau jangan-jangan punten datang karena ustazahnya cantik, ustadznya lucu, ustadznya kasep dan lain sebagainya. Nah niat itu ya punten nanti akan membuat ibu dan bapak bermasalah di hadapan Allah. Kenapa? Ada 3 macam ya, 3 macam kaum muslimin di dalam neraka yang jumlahnya banyak. Muslim masuk neraka tapi jumlahnya terbanyak, ada 3 kategorinya. Salah satunya orang yang katanya berdakwah. Nah kita ini berdakwah, saya menyampaikan, Bapak Ibu mendengarkan, teman-teman Ibu Baik juga menjadi fasilitator, dan Geraha Duafa juga menjadi mediatornya dan lain sebagainya. Nah nanti ditanya sama Allah, untuk siapa kamu berdakwah? Kita jawab apa? Untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kazab.
dusta kamu. Kazab itu bentuk jamak dari kata kazib. Kalau kazib, dusta dan bohongnya sekali. Tapi kalau kazab, berulang-ulang kali dia lakukan, ngakunya berdakwah, padahal untuk popularitas diri, untuk uang, untuk materi, ya kan? Kan ada. Saya mau datang kalau dibayar sekian. Iya, ada. Banyak. Kemudian teman-teman penggerak dakwahnya juga sama, ya kan? Untuk apa? Untuk berdakwahnya. Betulkah untuk Allah? Atau jangan-jangan karena senang ngundang ustadz atau ustazah fulana gitu ya, karena jamaahnya banyak, akhirnya kencelengnya gede. Nah, itu nanti semua akan dikoreksi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya sedang mengoreksi, saya sedang mengingatkan agar paham ketika menjadi bagian dari circle dakwah, lingkungan dakwah, kesatuan dakwah, harus dijaga yang namanya niat. Pastikan semuanya untuk Allah dan karena Allah. Ciri orang yang melakukan karena Allah, ketika sudah melakukan kebaikan tapi nggak diterima sama orang di sekitarnya, nggak baper. Nah, kebanyakan sekarang tuh ya, ngasih ide, ngasih gagasan, nggak diterima, baper, keluar dari kelompoknya, keluar dari komunitasnya, keluar dari majelis talimnya, bikin kelompok majelis talim dan komunitas baru. Belum selesai dia sama dirinya sendiri, belum bisa dia sabar dengan perbedaan, belum bisa dia menerima dengan keikhlasan tentang perbedaan. Berarti masih bermasalah dengan ibadah sholatnya. Pertanyaannya, kenapa sholat ini harus disampaikan kepada anak-anak? Bahkan Nabi mengatakan sampai usia 10 tahun sudah harus dipukul. Berarti ada ketegasan, anak wajib untuk sholat. Karena Nabi yang mengatakan sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah. Itu pertama. Yang kedua, sholat kata Allah menjadi indikator baik dan buruknya anak-anak kita. Berarti sukses atau tidaknya kita sebagai orang tua mendidik anak-anak itu bukan hanya dilihat dari ucapan, sikap, dan perilaku mereka, tapi apakah mereka mampu dan menjaga sholat mereka ketika kita nggak ada. Yang ketiga, kalau sholatnya sudah benar, ya, maka nanti dia akan melakukan mengamalkan syariat-syariat yang lainnya. Apa? Yang perempuan nutup aurat, yang laki-laki jaga kehormatan. Karena sumber semua masalah itu ketika sholatnya bermasalah, Pak. Fahsya, ya, anak perempuan nggak nutup aurat, haredang, yaudah deh. Ibunya juga bermasalah, padahal malamnya baru habis tahajud dia ngedoain, ya Allah kasih hidayah buat anak saya, giliran anaknya minta untuk nggak menutup aurat, ya udah deh. Padahal itu jadi ujian case dia ketika malam berdoa sama Allah, dikasih ujiannya langsung. Nih, kamu tadi malam minta sama aku biar diberikan hidayah kepada anakmu. Sekarang aku uji dengan sikap anakmu yang belum mau mendapatkan hidayah. Bagaimana sikapmu sebagai orang tua yang nanti akan mempertanggungjawabkan itu semuanya? Itu, Pak. Makanya nggak bisa sembarangan. Makanya sholat itu sangat penting. Fahsya, apalagi selain porno aksi, pornografi. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas kemungkaran, berbuat buruk kepada orang lain. Bapak, ibu, bapak rajin ke masjid, tapi masih cuek sama istri, ada masalah sama kualitas sholatnya. Ya, masih keras kepala. Padahal apa? Sholat itu melembutkan hati. Punten, Umar, sekeras-kerasnya Umar bin Khattab, ketika istrinya minta untuk didengar sama Umar. Siapa dia? Sahabat Nabi, makamnya di samping Nabi SAW, ahli surga, ya kan? 14 ayat, 12 sampai 14 ayat di dalam Al-Quran turun karena wasilahnya Umar. Tapi ketika istrinya lagi minta untuk didengar, karena lagi jengkel, lagi kesel, lagi emosi, lagi marah, Umar cuman diem ngedengerin cerita istrinya. Kita siapa, Pak? Surganya belum jelas, masih diikhtiarin, gak pernah meninggal dan di makam di samping makam Nabi kok. Dan kita juga bukan bagian dari sahabat Rasulullah SAW, ya. Terus kenapa ketika istri lagi kesel, lagi jengkel, lagi pengen cerita, lagi pengen marah, malah balik dimarahin? Leres, Ibu? Kenapa, Pak?
Nah, sekarang saya mau nanya. Beliau bilang barusan, ego laki. Pertanyaan saya, apakah ego laki-laki bisa mengantarkan seorang laki-laki ke surganya Allah? Makan tuh ego. Iya Pak, benar kan? Gak bakal bisa nganterin kita ke surga kan? Yang bisa mengantarin kita ke surga apa? Yuk buka Quran, saya tambah lagi ayatnya. Quran surat kedua ayat 25. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Pertama, punya bekal iman. Yang kedua, punya bekal amal soleh. Amal solehnya yang seperti apa? Yang pasti harusnya akan diterima oleh Allah. Makanya setiap orang beramal soleh itu punya harapan dan doa kepada Allah agar diterima amal solehnya. Makanya orang yang punya harapan seperti itu melakukan amal solehnya gimana? Niatnya benar, caranya juga benar. Jadi bukan hanya sekedar melakukan amalan. Kayak contoh, mohon maaf, punten. Ada yang nanya saya di Instagram, Ustadz boleh nggak saya ngelihat teman saya puasa 40 hari. Saya tanya, punten puasa apaan? Nggak tahu saya juga, makanya saya nanya sama Ustadz. Karena saya ngelihat teman saya. Karena sepengetahuan saya, puasa itu Senin Kamis, Ayyamil Bid, atau puasa Daud. Di luar dari puasa-puasa sunnah yang lain ya. Gitu, kayak puasa Muharram dan lain sebagainya gitu. Puasa Rajab juga, atau kita beramal soleh yang banyak di bulan haram. Itu yang saya tahu gitu kan. Nah, kalau berpuasa 40 hari ini karena punya tujuan-tujuan tertentu, takutnya nanti keinginannya diberikan, lupa ngelanjutin puasanya. Mendingan dimulai dari puasa Senin Kamis dulu. 6 bulan, 1 tahun, Senin Kamis, ya kan? Ketika lagi suci, lagi bersih puasa. Nanti kalau sudah setahun naik jadi puasa Daud. Itu lebih dicintai oleh Allah karena ada proses yang kita jalanin dan Allah mencintai itu. Kan kata Nabi mengatakan apa? Allah menyukai amalan yang sedikit tapi konsisten. Berarti kan Allah akan mencintai amalan yang kita lakukan itu. Kenapa? Niatnya benar karena pengen dekat dengan Allah. Caranya juga benar karena mengikuti perintah dari Nabi SAW. Nah, ini akhirnya menjadi salah satu wasilah untuk kita berkumpul di dalam surga. Kenapa? Punya bekal amal soleh. Imannya sudah ada. Nah, amal soleh ini bakal jadi baik, bakal diterima sama Allah kalau yang pertama kali dihisab amalannya sholat itu sempurna gimana maksudnya? 1, rukun dan syaratnya terpenuhi. Yang kedua, tumak-ninah. Itu. Nah, masalahnya kan yang jadi masalahnya sering tumak-ninah, Pak. Punten, kita lebih senang nyari tempat sholat tarawih yang walaupun rokaatnya banyak tapi cepat. Pertanyaan saya, tumak-ninah nggak? Di sini 11 apa 23? 11. Nah, kela 11 berapa menit, Pak? Setengah jam. Itu ideal. Jangan sampai kita cari yang cepat walaupun banyak, ya. Ini bukan masalah jumlahnya yang sahih 11 atau 23, bukan. Saya bukan mempermasalahkan itu. Yang saya koreksi itu adalah tumak-ninahnya. Konteksnya ini. Tumak-ninah itu apa? Hah? Tumak-ninah apa? Tertib beda lagi. Tumak-ninah apa? Tenang. Jadi dilakukannya secara perlahan. Ketika ruku, ya kan, itu sampai lurus tulangnya, ya kan. Ketika sujud, dia sujud baru membaca bacaannya, ya. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ya. Disimpan tangannya baru dia turun. Kan di kasus-kasus yang viral di media sosial beberapa tahun ke belakang ada di daerah Jawa yang sholat 23 rakaat 10 menit 8 menit selesai, iya kan? Nah, saya khawatir Pak, Ibu. Apa yang saya khawatirin? Sholat ini kan ada outputnya. Maksudnya kalau sholatnya benar pasti sikap perilakunya juga benar. Yang saya khawatirin apa? Sholatnya nggak dibenerin sama kita, pasti sikap, ucapan, dan perilakunya pasti salah. Jadi kalau ibu bapak mau memperbaiki diri, ya, mau memperbaiki lisan, mau memperbaiki ucapan, mau memperbaiki sikap, tahu mulai dari mana? Ya rahmatullah.
Salatnya. Dari salatnya. Nah sekarang pertanyaannya gini, gimana cara mengedukasi anak-anak biar mereka mau salat? Jawabannya sederhana. Sayang, saleh, anak-anaknya abah sama mama, kenapa harus salat? Karena salat itu adalah amalan yang pertama nanti diterima, dihisab sama Allah. Dan salat itu yang bisa membuat kakak, teteh, aa jadi baik atau enggak. Dan salat itu menjadi tiang-tiang penyangga dari iman kita. Jadi jangan hanya menjawab itu perintah Allah, abstrak buat mereka, nggak ngerti mereka. Anak saya Pak, waktu usia 7 tahun pernah nanya sama saya, putri saya, ayah, kenapa sih kakak harus sholat? Kata dia gitu. Jawab saya sederhana Pak, ibu, Saleha, kakak ingat dari umur 3 bulan kan kakak sering diajak ke rumah omah sama datu orang tua saya, pulang ke Lampung. Saya darah Padang Pak, Padang campur Jawa. Ya orang tua saya tinggal di Lampung. Nah, saya bilang sama putri saya, ya, kakak dari umur 3 bulan sudah diajak pulang ke rumah omah sama datu, ya. Bahkan ketika kakak sudah mulai ngerti, kakak nyiapin barang-barangnya sendiri. Kakak nyiapin celana dalam, kaos dalam, baju ganti, gamisnya, kerudungnya, nikopnya dan lain sebagainya. Iya, iya, kata dia. Nah, itu namanya bekal. Terus ayah juga nyiapin cicis, buat apa? Beli bensin, makan, jajannya kakak, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, itu bekal. Nah, kenapa kita harus sholat? Karena kita harus punya bekal untuk pulang ke Allah. Emang kita bukan orang bumi, ayah, kata putri saya, bukan. Kakek buyut kita, Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa, itu berasal dari surganya Allah. Itu yang saya sampaikan sama anak saya. Pertanyaan saya, itu perintah atau ajakan? Ajakan. Karena meminta anak untuk taat kepada Allah nggak bisa dengan kata perintah. Karena apa? Nggak bisa ngejamin mereka akan tetap sholat ketika kita nggak ada. Sedangkan putri saya hampir setiap hari selalu ditinggal di rumah. Kemarin Pak, dia di rumah sama omnya. Nah kebetulan lagi ada adik saya sama istrinya. Nah kan omnya kan nggak bisa maksa anak saya untuk sholat, ya kan? Nah dari kelas 1 sampai sekarang sudah mau selesai, sudah mau di penghujung SD, itu selalu kita tinggal dakwah. Berangkat pagi, pulang ke rumah jam 9, jam 10 malam, makan udah disiapin, kalau mau jajan nanti bisa dipesenin, sholatnya nggak tinggal. Kemarin dari Kamis, Jumat, Sabtu nggak diajak ke Jakarta sama ke Bekasi, sholatnya alhamdulillah dijaga. Kita video call, nanya, kakak sudah MTZ, apa MTZ? Murojaah tilawah ziyadah, ya. Kemudian udah sholat, sudah mandi, udah makan dan lain sebagainya, bercanda di saat video call, selesai udah. Nah itu Pak yang harusnya jadi kegelisahan kita ibu. Ketika kita nyuruh anak kita nutup aurat, yang perempuan, nyuruh anak kita untuk sholat, ya, pertanyaannya, masih tidak mereka melakukan amalan-amalan itu ketika kita nggak ada? Itu yang jadi pertanyaannya. Makanya mendidik anak itu, satu, harus dengan teladan atau contoh. Yang kedua, harus dengan dialog iman. Kenapa dialog iman? Apa contoh dialog iman? Kayak tadi saya ngejelasin tentang sholat sama anak saya. Akhirnya dia tertarik untuk menyukai sholat. Kalau anak sudah suka sholat, kita nggak ada, pasti sholat. Karena dia sudah suka. Karena dia ngerasa bahwa saya butuh untuk melakukan sholat, karena saya butuh bekal untuk saya pulang ke surga. Walaupun buat dia, anak-anak usia seperti ini, surga itu masih abstrak. Jadi jangankan yang begini Pak, kita aja masih kadang suka kepleset. Kepleset apa? Percaya surga itu ada, tapi nggak yakin. Apa buktinya? Masih maksiat. Betul kan Ibu? Itu kan kepleset kita. Masih ngomongin orang, jelek-jelekin orang, istri masih suka ngebantah suami nggak mau membahagiakan dan memuliakan istri dan lain sebagainya, melakukan kemaksiatan, membuat keonaran, membuat kefasikan, membuat kezoliman kepada orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu kita percaya surga, tapi tidak yakin. Makanya Sayyidina Ali itu bilang begini Pak, Kak, saya merasa heran. Kata siapa? Sayyidina Ali. Saya merasa heran dengan anak cucu Adam yang mereka berharap mendapatkan surga, tapi amalan yang dilakukan membawa mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Saya kasih kabar gembira dulu deh. Apa kabar gembiranya? Nabi SAW mengatakan begini, Pak. Yang disampaikan sama Nabi, nanti akan ada dari umatku yang menjadi rombongan atau orang yang terakhir akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan dia, sebut aja si A, ya, yang ada di dalam nerakanya Allah. Allah perintahkan kepada dia, masuklah ke dalam surgaku. Akhirnya dia keluar dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah, dan sebelum masuk masih berdiri di depan pintunya, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, surgamu sudah penuh. Apa kata Allah? Masuklah ke dalam surgaku. Sampai 3 kali Allah mengulang itu, dan jawabannya masih sama, ya Allah, surgamu sudah penuh. Kemudian Allah mengatakan sekali lagi, masuklah ke dalam surgaku. Apa kata si A ini? Ya Allah, apakah engkau sedang mengejekku karena aku adalah orang yang dulu pernah melakukan kemaksiatan dan dosa? Apa jawab Allah? Tinggallah di dalam surgaku, dan aku akan berikan kenikmatan 10 kali kenikmatan yang paling nikmat saat engkau tinggal di bumi. Di mana itu, Ibu? Pelataran surga. Dan itu orang yang terakhir masuk surga, Pak. Pertanyaan saya, kan semuanya sudah masuk surga tuh. Kenapa dia terakhir masuk surga? Karena habis transit. Iya. Transitnya di mana? Mau begitu? Mau begitu? Jadi sama Allah dikasih ruang tunggu, Pak. Kan anggap ini surga. Terus di sini ruang transit, ruang tunggunya, tapi namanya neraka. Yang sehari di sana 1000 tahun di bumi. Mau? Kalau enggak, berhentilah ngomongin orang. Kalau enggak, berhentilah berbuat kemaksiatan. Kalau enggak, perbaiki salatnya, kualitasnya. Pertanyaannya gini, Ustadz dari tadi ngomongin salat terus. Salat yang seperti apa? Oke, yuk kita buka di ayat yang sama tadi, Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Apa kata Allah? Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kata Allah, utslu. Apa artinya utslu? Bacalah. Ada ayat yang lain, surat Al-Alaq, Iqra, artinya bacalah. Kenapa ada 2 kata yang maknanya sama tapi katanya berbeda? Kalau Iqra itu dibaca tilawah, seperti anak kita tadi. Itu yang membacanya disebut qari. Kalau utslu dibaca, ditadaburi dan dipahami. Maka bunyi ayatnya, Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah bacaan-bacaan yang akan kamu baca di dalam salat dari takbir sampai salam. Pahami setiap bacaannya, sehingga ketika kamu sudah memahami bacaan itu dan kamu, kata Allah, waqimi salat, berdirilah untuk mengerjakan salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kamu kerjakan dengan penuh kesadaran, memahami bacaannya, tumakninah dikerjakannya, maka salat itu yang akan menjaga kamu dari berbuat kemaksiatan. Allah ngasih jaminan, Allah ngasih tahu juga caranya. Cuman kebanyakan dari kita baca Quran tapi hanya sebagai bacaan hidup, bukan menjadikan pedoman hidup. Betul apa benar? Orang lomba-lomba mengkhatamkan Quran. Bagus. Tapi harus naik tahapannya, bukan lagi membaca, tapi mentadaburinya. Pesan apa sih yang ingin Allah sampaikan? Karena banyak dari kita, ya, lewat kok ayat ini ketika menghatamkan Quran. Bahkan lewat di ayat di ayat 43 surat ke-4 surat An-Nisa. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Apa artinya? Hei hamba-hambaku yang beriman, jangan kamu kerjakan sholat sedangkan kamu saat sholat tidak paham dengan bacaan yang kamu baca di dalam sholat, sehingga sholatmu terkesan seperti orang yang mabuk sedang sholat. Mau bentuk konkretnya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kami, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Leres? Benar? Itu namanya sindiran dari Allah. Kenapa Allah nyindir kita? Karena Allah Maha tahu kualitas kita. Maka kalau pengen mengajarkan
syariat sholat ini kepada anak-anak, rasakan dulu manfaatnya. Maka nanti bisa bercerita sama anak, kenapa kita harus sholat nak? Karena memang sholat adalah cara kita untuk menjadi seorang hamba kepada Allah, mempersiapkan bekal sebelum kita pulang dan sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cari bekal pulang, Pak. Kalau kata orang Jawa nyebutnya nyari sangu pulang. Kalau kita sangu kan nasi ya, nah itu bekal maksudnya kalau orang Jawa bilangnya. Nah kalau sudah kita merasakan kenikmatan dari sholat, Pak, gampang ngajarin ke anaknya. Kenapa? Anak ngelihat kita sholatnya tumak nina. Tapi kalau anak ngelihat kita sholatnya buru-buru, nggak tumak nina, ya kan? Ya nanti dia akan melakukan hal yang sama. Ketika dia dewasa, sikap perilakunya persis kayak kita. Kenapa? Keras kepala. Karena kan menduplikasi. Dan sholatnya nggak menjaga dia dari maksiat. Akhirnya apa? Dari rumah berangkat dia pakai jilbab, sampai di sekolah dilepas jilbabnya. Ada yang begitu? Banyak. Harusnya sedih kita jadi orang tua. Kenapa? Ketika dia sholat, berarti kan yang diperbaiki hati. Kalau hatinya diperbaiki, berarti peka terhadap kondisi yang ada di lingkungan. Hati ini yang peka, karena sholatnya benar, sholatnya baik, dia akan ngerasa susah ketika ngelihat orang lain sedih, dan dia akan ngerasa bahagia ketika ngelihat orang lain senang. Dia akan sedih kalau ngelihat putri kesayangannya sudah balik dewasa, belum menutup aurat. Itu maksud saya tadi. Dia akan sedih ketika ngelihat ya putra-putri kesayangannya yang dia besarkan dengan cinta dan kasih sayang, ketika ternyata mereka berpacaran. Kalau bapak ibu nggak punya rasa sedih ngelihat anaknya bermaksiat, ngelihat anaknya berbuat dosa, maka bisa dipastikan ada masalah dengan hati dan imannya. Kenapa bermasalah? Lagi sakit. Karena kenapa saya bilang sakit? Karena kecenderungan hati itu pada Karena kecenderungan hati itu pada kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan takwa yang dipilih karena dekat dengan Allah. Nah, kalau hatinya sakit, berarti ada yang cacat dalam melakukan amal soleh. Niatnya bisa jadi sudah benar, melakukannya lillahi ta'ala, tapi pemahaman dan ilmunya masih kurang, sehingga caranya kurang tepat. Akhirnya hanya melepas kewajiban puasanya, seperti kita puasa bertahun-tahun kan, melepas kewajiban, dapat haus, dapat lapar, ya kan? Selesai selesai puasanya, ya selesai juga semuanya, ngomongin orangnya tetap jalan, ya kan? Makanya saya kadang suka sedih, Pak. Punten. Ini bukan ngebahas tentang hukum fikihnya ya. Saya sedihnya apa? Ada orang yang ketika saya tanya, Kang, kenapa nggak bisa berhenti ngerokok? Susah, Ustadz. Susah apa nggak mau? Diem dia, nyengir. Bukankah dari setelah kita sahur sampai buka puasa, ya ngerokok nggak? Bisa berarti kan? Menahan diri untuk nggak ngerokok. Pertanyaannya, kenapa dia bisa menahan diri nggak ngerokok? Satu, karena dia lagi puasa. Kedua, ngerasa takut dilihat sama Allah. Yang lain puasa, masa saya enggak? Bukan iya ibu, belum selesai. Nah pertanyaannya, kenapa begitu buka puasa minum gelak? Pertanyaan saya, dikemanakan lagi Allahnya? Iya kan? Ini logika loh Pak, logika laki-laki. Logika laki-laki. Saya nggak pakai dalil, saya nggak mengatakan itu mubah, makruh atau haram, nggak. Kita pakai logika loh. Kan laki-laki kan pakai logika. Kalau kalimat statement yang ngerokok nggak ngerokok juga mati. Nah kalau saya milih nggak ngerokok, kenapa? Hisapnya lebih sedikit. Karena yang ngerokok asapnya kemana-mana, dihirup sama orang, hisapnya makin berat. Nah itu logika loh. Iya kan? Hal sederhana loh. Terus lagi, buat kita yang ngerokok, coba kita ngerokok, anak kita ngerokok, dimarahin, adil nggak? Loh secara logika aja nggak adil loh. Betul kan ibu? Makanya ini bukan ngomongin dalil, enggak Pak. Ini masalah logika aja, akal sehat.
Orang yang akalnya sehat itu biasanya memang jiwanya sehat, hatinya sehat. Dia peduli terhadap orang lain. Kan kadang punten ada yang bawa anak kecil kayak gini, ya kan? Di dalam angkot udah ngasih kode tetap ya. Apa kata Allah? Idazul zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa artinya? Ketika bumi diguncangkan dan dihancurkan semuanya, dan bumi itu mengeluarkan cerita-cerita pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia akan cerita kapan kita taat, kapan kita maksiat. Bapak-bapak yang biasa sholat di sini, Pak, mungkin punya pos-pos masing-masing, ada yang di pojok, ada yang di pojok sono, ya. Saya katakan demi Allah, tempat itu akan bersaksi di hadapan Allah bahwa Bapak biasa sholat di situ, tilawah Quran di situ. Dan bahkan ketika kita terbiasa sholat di masjid nih, Pak, ngajak anak kita ke masjid, Bapak meninggal, Allah akan tetap sempurnakan amal solehnya sampai kiamat, seolah-olah Bapak terus mengerjakan sholat itu. Itu baiknya Allah. Allah sudah sebaik itu, terus kenapa sholat nggak ngerubah kita? Iya kan? Allah sudah sebaik itu loh. Ibu-ibu senang misalkan, senangnya apa? Manakib ada? Yasin Fadilah ada? Oh nggak ada? Ya saya nanya dulu kan, memastikan. Oke, ibu-ibu biasanya apa? Senangnya apa? Senangnya shopping Ustadz, ya sudah. Iya enggak, saya memastikan dulu. Takutnya ada yang senang dengan itu. Ibu-ibu di sini majelis taklimnya apa Bu namanya, Bu? Ini yang ijo-ijo. Baladun Amil. Baladun Amin, ya. Biasanya ngapain? Hah? Enggak kan, kalau kayak saudara-saudara kita di Muslimat NU kan dia sholawatan, terus kemudian yasinan, kemudian apa namanya dan lain sebagainya. Saya juga nggak terlalu paham ya. Nah, ibu ngapain kalau lagi ngaji? Kok malah muka-muka bingung sih? Ini cuma duduk, datang, celek, duduk, dengar, iya. Oh iya, pulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, bubar. Ada tahsin. Oh, ya itu maksud saya. Ada tahsin. Ada tahsin apa lagi? Hah? Tadarus, sholawatan juga. Oke. Maksud saya itu. Iya. Makanya saya kasih contoh sholawatan, ya kan, manakiban dan lain sebagainya. Nah, ibu yang biasa sholawatan dan itu istiqomah, sholawatannya bukan cuman celek duduk ketika di masjid doang karena ada teman-teman. Jadi padahal nggak ada suaranya sama sekali gitu kan, gitu. Tapi sholawatan yang terus dijaga, dia pakai zikir, ya mau pakai tasbih atau pakai yang digital, terus dia jaga. Saya katakan demi Allah, janji dari Allah sampai kiamat, apa namanya, sholawat itu akan ngalir pahalanya. Ibu rajin sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat plus 1 witir, ya, walaupun baru belajar 1 tahun ngerjain sholatnya, ya kan, tapi ternyata diwafatkan oleh Allah, pahala itu akan terus ngalir sampai kiamat. Pertanyaannya, kok bisa? Iya, asalkan niatnya benar, caranya juga benar. Jadi diterima sama Allah, makanya Allah sempurnakan catatannya. Ibu, bapak, baiknya Allah, kemaksiatan dicatatnya 1, kebaikan dicatat 10. Baik apa baik banget Allah? Baik banget. Pertanyaan saya, Allah sudah sebaik ini, terus kita sudah sebaik apa dalam hidup? Gak usah dijawab, introspeksi diri Pak, Ibu. Allah sudah sebaik ini ya sama kita. Pertanyaan saya, kita sudah sebaik apa dalam hidup? Terhadap lingkungan, tetangga, masyarakat, pasangan, anak-anak, ya, di dunia pekerjaan kita, bisnisnya kita, dan lain sebagainya. Itu pertanyakan dulu dalam diri kita. Jangan-jangan punten, kita pernah nyakitin orang tanpa sadar lewat ucap, sikap, dan perilaku. Nah, jangan salahin siapa-siapa kalau ada yang nyakitin kita. Kenapa ada orang yang nyakitin kita?
Jawabannya sederhana, ada di Quran surat ke-42, surat Asyura, ayat ke-30. Apa kata Allah? Segala musibah, masalah, sakit hati, kecewa, luka yang kamu rasakan, itu terjadi karena ulah tanganmu. Jadi jangan nyalahin orang kalau ada orang yang zolim sama kita. Karena bisa jadi kita juga pernah berbuat zolim kepada orang lain. Jangan salahkan siapapun kalau ada yang menyakiti dan melukai hati kita, karena bisa jadi kita pernah melukai dan menyakiti hati orang lain. Nah, itu bisa ketemu setelah kita sholat, namanya Nah sekarang sholatnya aja seadanya, maka susah untuk muhasabah. Sholat yang benar-benar dikerjakan dengan pemahaman, dengan niat yang benar, cara yang benar, dengan kesadaran dan paham dengan bacaan, ya, nanti akan menghadirkan yang namanya tenang. Kalau sudah tenang, biasanya habis sholat nggak mau buru-buru ngebuka mukena. Ngapain? Istighfar, sholawat, berdoa, terus tiba-tiba nangis. Kenapa nangis? Ingat dosa dan ingat salah diri sendiri. Nah itu buahnya. Akhirnya apa? Ketemu suami bisa sabar, ketemu istri makin sayang, ketemu anak-anak, ya kan, bisa ngedidik dan memberikan contoh kebaikan buat mereka. Kenapa? Karena dia takut kalau seandainya berpisah dari pasangan dan anak-anaknya di akhirat nanti. Kan nggak mau. Itu kalau sholatnya dikerjakan benar. Akhirnya apa? Dia akan menutup aurat. Kenapa? Dosa saya yang lama aja belum tentu diampuni oleh Allah, maka saya akan taat kepada Allah. Kemudian akhirnya apa? Dia akan melarang anaknya untuk berpacaran. Kenapa? Karena saya dulu pernah berpacaran dan gak tahu Allah akan mengampuni dosa dan salah saya dulu sama pasangan saya. Akhirnya melarang anaknya. Terus anaknya dikemanain? Anaknya dimasukin ke kelas-kelas khusus untuk persiapan pembekalan menuju pernikahan. Nama kelasnya pranikah. Ustadz-ustadznya banyak kok di Bandung. Dan termasuk saya juga punya materi tentang pranikah itu. Kenapa? Biar dia membekali diri bahwa orang tuanya boleh ikut. Oh boleh banget. Biar orang tua juga paham bagaimana yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu nggak beli kucing dalam karung, tidak. Rinci, detail, bukan hanya sekedar selembar kertas namanya CV, bukan. Kita sebagai orang tuanya datang ke orang tuanya ngobrol. Cece, gimana sih AA teh gitu? Apa sih yang disuka sama AA gitu? Kan orang tua kalau ngomong suka apa adanya, walaupun banyak yang ditutupin nggak masalah. Nanti ada momen ketika anak-anak itu bertemu didampingi oleh mediator, disitulah dibuka semuanya. Apa yang dibuka? Salah satunya nanya sama yang satunya, AA punten pernah punya luka nggak waktu kecil? Pernah dikecewain abah nggak? Pernah dikecewakan abah nggak? Dan lain sebagainya. Itu disebut untuk mengetahui apakah calonnya kita punya hutang pengasuhan atau tidak. Itu sampai ke situ Pak, rinci detail. Kenapa? Kalau di zamannya Nabi dulu dan para sahabat, orang-orang saleh dulu, punya anak perempuan mau nikah sama anak laki-laki, gampang, lihat siapa bapaknya. Oh orang soleh, ahli tahajud, ahli ilmu, udah celek langsung duduk nikah. Kan sekarang nggak bisa. Sekarang semuanya serba tertutupi dan terselubung, serba pakai topeng. Makanya ada syariat ini untuk saling mengenal satu sama lain, dan kita bisa mengenali orang dari lisannya. Nah, ada orang-orang yang terlalu tinggi gitu ceritanya, nggak mau kelebihan tingginya. Nah, ini mendingan jangan dijadiin besan. Kenapa? Takutnya nanti anak-anak kita makan hati. Cari yang lain, gitu. Kan dilihat orang tuanya dulu, kualitasnya, pekerjaannya gimana, status rizkinya halalan toiban atau enggak. Nah itu sampai ke situ Pak Ibu. Nah kalau kita paham dalam konsep Islam itu enak ngejalanin hidupnya. Sholatnya tinggal benerin niatnya, benerin caranya. Nanti dampaknya apa? Hati kita tenang, hati kita nyaman, hati kita tentram. Akhirnya apa? Berbuat baik sama siapapun. Dijahatin orang, dia maafin dan ngedoain orang lain. Susah nggak? Makanya Nabi sangat gampang untuk mendoakan kebaikan buat orang lain. Ketika di Taif, ketika ada malaikat yang datang mengatakan, saya diberikan izin oleh Allah untuk membalikan gunung, maka perintahkan kepadaku ya Rasulullah, aku akan lakukan itu. Jawab Nabi apa? Jangan. Kenapa? Karena aku yakin dari sulbi-sulbi mereka akan lahir anak-anak keturunan yang salih dan solihah. Terbukti Bunda. Apa buktinya? Ketika di masa kekhalifahan Umar bin Khattab,
Umar sedang membawa pasukan untuk berperang, ya, pemuda-pemudi dari Taif inilah yang paling depan majunya. Dan tercatat ketika Rasulullah SAW wafat, 3 kota tidak ada yang murtad. Di mana? Mekah, Madinah, dan Taif. Nah, itu proses. Akhirnya apa? Senang berbaik sangka, senang mendoakan. Sekarang kalau kita susah mendoakan, berarti masih apa? Masih belum tenang hidupnya. Kenapa belum tenang? Belum benar sholatnya. 2 ayat saya keluarkan sebagai penutupnya. Yang pertama, Quran surat ke-20 surat ke-20 surat Toha ayat ke-14, sama Quran surat ke-13 ayatnya 28, surat Ar-Ra'd. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Kata Allah gini, Bapak Ibu, orang yang berzikir pasti tenang hidupnya. Pertanyaannya, apakah cukup dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah? Tidak cukup. Puncak dari zikir adalah Quran surat Toha ayat ke-14. Apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah li zikrihi. Itu puncak dari zikir. Apa? Salat. Surat Toha, surat ke-20 ayat ke-14. Apa kata Allah? Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Jadi puncak dari zikir itu adalah salat. Ketika kita pengen tenang, maka yang dicarinya Allah lewat salat. Bahkan saking istimewanya salat, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ngambil syariat sholat itu kan gak gratis, lewat proses Isra Mi'raj. Saking istimewanya sholat ini, coba kita sama-sama ingat doa tasyahud, ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatul lillah, untuk Allah. Lalu Allah menjawab, itu salam dari Nabi kepada Allah. Terus Allah menjawab apa? Assalamu alayka Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Nabi bilang sama Allah, ya Allah, jangan saya saja yang diberikan salam keselamatan. Makanya ada lanjutannya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan salam kesejahteraan, kebahagiaan untuk mereka-mereka kaum muslimin yang mau mengerjakan sholat dengan benar. Itu Nabi sampai minta, bermohon seperti itu sama Allah, Ibu. Saking sayangnya Nabi sama kita, agar menjadi sebuah wasiat Allah kepada kita, agar kita mau memperbaiki ibadah salat. Nabi bersolawat dan bersalam kepada Allah. Allah membalas salamnya Nabi SAW. Ketika salam itu sudah dibalas oleh Allah, Nabi minta kepada Allah, ya Allah, saya datang menghadapmu. Kalau ada perintah kepadaku, maka pastikan siapapun yang melakukan perintah itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya amal, maka berikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi mereka juga. Makanya Bunda, orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang salat. Mau bukti? Yuk buka Quran surat 23, surat Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai ayat ke-11. Ini yang dijanjikan sama Nabi SAW tentang keselamatan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yuk, kata Allah di Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-1, qad aflahal mu'minun. Apa kata Allah? Orang beriman yang mau sholat, yang mau puasa, yang mau beramal soleh pasti bahagia. Kenapa dia bahagia? Lompat ke ayat ke-11, karena Allah janjikan surga Firdaus buat hidupnya di akhirat nanti. Pertanyaannya, kenapa Allah menjanjikan surga Firdaus kepada mereka? Balik ke ayat kedua, itu amalannya sholatnya khasyiun, sholatnya khusyuk. Ciri orang yang sholatnya khusyuk, lihat ayat ketiganya, mereka meninggalkan perbuatan dan ucapan yang sia-sia. Tahu perbuatan dan ucapan yang sia-sia, Pak? Tuh, ngomongin orang, jelek-jelekin orang, fitnah orang, gibah orang, itu sia-sia. Balik dari ibu, iya baliknya ke situ. Berarti ibu, kebaca ibu mulutnya, ya. Jadi kalau kita masih suka ngomongin orang, masih suka jelek-jelekin orang, berarti sholatnya belum
belum khusyuk. Sederhana kan? Itu isyarat Quran. Janjinya Allah berikan surga Firdaus. Apa amalannya? Salatnya khasyiun. Kenapa salatnya khasyiun dan harus khusyuk? Karena surga Firdaus ditempati para nabi dan rasul, para syuhada yang sudah pasti salat mereka khusyuk. Dan akhirnya kalau ketika salatnya khusyuk, tenang hidupnya, nyaman hatinya, ya kan? Akhirnya apa? Dijahatin orang, dia bersikap baik dan dia senang berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada keluarga, pasangan, anak-anak. Akhirnya mendidik anak dengan pendidikan terbaik. Nah, salat itu bukan hanya perintah Allah, tapi salat itu yang akan menenangkan dan membahagiakan kita. Salat jadi tempat untuk kita mempersiapkan bekal sebelum kita pulang. Dan Allah menjanjikan orang yang salatnya benar, orang yang salatnya baik, orang yang salatnya sempurna akan mendapatkan balasan berupa surga Firdaus. Tanya sama anak-anak, kakak, aa, teteh mau masuk surga Firdaus? Mau. Yuk kita sama-sama sholat. Perintah apa ajakan? Ajakan. Enak ya? Apalagi kalau itu disampaikan ke anak-anak kita, ibu, bapak semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, itu yang bisa saya sampaikan. Dalam pendidikan anak, satu, harus hadir keteladanan. Berarti contoh, kita ngerjain dulu. Yang kedua, dialog iman. Nah, barusan itu contoh dari dialog iman. Mau masuk surga sayang? Mau. Yuk kita sholat. Siap gerak, kata AMC tadi. Siapa namanya punten? Uca. Nah, Uca tadi bilang kan gitu, kita pingin anak-anak ketika diajak sholat itu ternyata sudah rapih duluan. Itu bisa seperti itu karena ada ajakan dari orang tuanya. Bukan hanya sekedar ajakan untuk main. Kayak kita ngajak anak-anak main. Paginya yang mungkin bangun jam 6, bisa jadi jam 5, setengah 5 udah bangun. Ngapain? Mandi, siap-siap. Kenapa dia mau melakukan itu lebih awal daripada waktu biasanya? Karena merasa bahagia. Dialog iman itu untuk membahagiakan anak-anak, bukan menjadikan perintah Allah sebagai sebuah beban. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsir. Saya kembali lagi ke Kang Uca. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.